pengen sesuatu di orang lain tuh hilang, ya, itu namanya hasad. Yang tepat ini kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha, hasad itu terbagi dua. Ini hati-hati nih ya, yang punya penyakit hasad ini. Itu tanda hati ini gue elek, hati ini gue sakit. Apalagi di dunia bisnis ya ini kan, yang satu kok banyak banget itu, laris banget jualannya ini, bajunya kok kenceng banget ini, masya Allah cepet-cepet habis, saya kok nggak laku-laku, wah lalu nggak seneng kan gitu kan. Nah ini hasad ini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah mujarrodul karohiyah, sekedar nggak seneng dia mendapatkan nikmat, sekedar nggak seneng pak, itu sudah hasad. Nikmat umum, nikmat ilmu, si A itu kok pinter anaknya, anakku nggak pinter, nggak suka. Nah nggak sukanya itu namanya apa? Hasad. Nggak suka, wah itu merek apa itu merek Al-Faqih, milik siapa Al-Faqih itu? Pak Maswir kan, kok luaris tenan itu, luaris banget. Terus ada merek Amwa, ada merek Amwa atau baju ya? Kayaknya sering lihat orang-orang pakai Amwa itu, kok nggak laris? Nah, nggak, Pak Masfir lewat aja muak, nggak mau melihat. Nah ini kan, ini hasad. Anda nggak pingin, Anda nggak pingin nikmat itu hilang, nggak? Anda sekedar nggak seneng kalau dia mendapatkan nikmat tadi, itu sudah namanya apa? Hasad. Dan ini tidak terjadi para pedagang tok, penuntut ilmu dan para ustadz pun tidak lepas dari kena penyakit ini. Antum kira aman? Enggak, justru ustadz ini malah bahaya kena penyakit ini. Wah itu ustadz itu kok pinter, itu gak seneng dia. Wah apalagi ada sedikit nonjol, ini mau nonjol dikit ini, oh dimatikan aja wis. Gak seneng kalau andai kata ada orang yang nyaingi dia, itu gak seneng. Itu hasad, itu gak seneng. Dan terjadi pada murid. Wah saya itu pro sama ustadz itu, Ini ada pro, ini main pro-proan kan. Sekarang zamannya pro-proan sekarang ini kan. Nah, ustadz tuh kok wah ini disikat ini. Maksudnya kok mau ini datang ustadz baru ini mau nunggu, mau menyaingi ustadz saya ini. Oh ini ustadz yang saya agungkan, mau tak sikat aja ini ustadz ini biar tidak bisa ngalahkan ustadz saya. Ini terjadi nih sama murid-murid yang kayak gini ini. Ini hasad. Jadi nggak seneng kalau orang lain itu dapat nikmat. Ya kayak Pak Mul misal contoh, punya istri 2, Anda nggak seneng sama Pak Mul, bojone luru, wah repot iki, wis gak seneng iki, ya kan? Atau punya apa Pak Maswir punya istri 4 gitu, nggak seneng. Punya ini nggak seneng kalau temannya dapat nikmat, tuh nggak seneng. Itu namanya hasad. Tingkatan yang kedua dari hasad itu apa? Nggak seneng plus berupaya nikmat yang ada pada temanmu itu supaya hilang, hilang. Ini tingkatan yang kedua, tambah lebih parah lagi, lebih parah apa lagi? Nah hati yang sehat itu nggak selamat, tidak punya penyakit ini, nggak punya penyakit hasad, nggak punya. Ada sebuah hadis ini masya Allah agung banget, dari hadis Abdullah bin Amr rawi Ibnu Majah, dan dicek sanad dohirnya semua thiqah, tidak ada masalah dan dihukumi sahih. Hadis Abdullah bin Amr, kila li Rasulillah. Perhatikan hadis ini, kila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ayyun nasi afdalu, manusia manakah yang lebih afdol?
pertanyaan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam kepada Nabi dengan bentuk ayyun nasi afdol, manusia manakah yang lebih afdol, itu menunjukkan ulul himmah, tinggi semangatnya Nabi untuk meraih kebaikan. Kenapa kok begitu? Karena tidaklah beliau bertanya ayyun nasi afdol, manusia manakah yang lebih afdol, kecuali para sahabat itu ingin melakukannya dan ingin mencapai derajat manusia yang lebih afdol. Ini menunjukkan ulul himmah, tinggi semangatnya para sahabat Nabi untuk meraih kebaikan. Kemudian Nabi menjawab, kullu mahmumin, kullu mahmumil qalbi sodukul lisani. Qalu sodukul lisani arafnahu, fama mahmumul qalbi? Qala at-taqiyu an-naqiyu la ithma wala baghya wala ghilla wala hasada. Nabi menjawab, siapakah manusia yang paling afdol? Siapakah manusia yang paling utama? Beliau mengatakan kullu mahmudil qalbi, kullu mahmumil qalbi. Saya baca di beberapa syarah, diantaranya Imam Ibnul Athir rahimahullah dan juga Abu Ubaid li gharibil hadis. Beliau mengatakan mahmumul qalbi, mahmum itu bimana maknus, hatinya itu disapu, hatinya itu disapu, Pak. Dan ini ada beberapa fawaid insyaallah, kenapa hati ini kok diserupakan dengan tempat yang disapu. Tempat ketika disapu bersih apa enggak? Bersih, kecuali nyapu nih tulinan gitu kan. Yang namanya tempat yang disapu itu pasti bersih. Lihat ini, manusia yang paling afdol adalah manusia yang hatinya itu bersih. Kedua, sodukul lisan, jujur lisannya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kita udah paham sodukul lisan, orang yang jujur lisannya, kita udah paham. Terus apa makna mahmumul qalbi itu apa? Maka Rasul menjawab, la isma, hati yang tidak berbuat dosa, wala baghya, hati yang tidak melampaui batas, wala ghilla, hati yang tidak dengki, wala hasada, dan hati yang tidak hasad. Berarti kan di sini teman semuanya masih ada seperempat jam. Di sini kenapa Rasul alaihi salatu wasalam mentasbih, menyerupakan hati dengan tempat, dengan bahasa disapu. Wajah syabahnya itu disapu. Kenapa hati ini diserupakan dengan tempat? Itu menunjukkan bahwasanya membersihkan hati itu perkara mungkin, sebagaimana membersihkan tempat dengan menyapunya itu perkara mungkin. Yang kedua, ketika tempat itu bersih, pasti semuanya orang suka dengan dia. Siapa yang suka tempatnya kotor? Nggak akan ada yang suka, nggak ada yang suka. Maka menunjukkan hati yang bersih adalah hati yang disukai oleh orang-orang yang baik, sebagaimana tempat yang bersih itu akan disukai oleh orang-orang yang disukai oleh orang-orang. Mana orang itu suka dengan hati tempat yang kotor? Gak mungkin. Pasti orang itu suka dengan hati yang bersih. Nah begitu pula kalau kita itu suka dengan hati, dengan tempat yang bersih, harusnya kita juga suka dengan hati yang bersih. Bagaimana kita ini kok Masya Allah rapi dengan pakaiannya Masya Allah bersih, tempat harus disapu dan seterusnya, tapi hatinya kotor.
Ini nggak bisa. Makanya Rasul menggambarkan kenapa hati ini diserupakan dengan tempat. Sebagaimana orang itu suka bersih-bersih kepada tempat, pakaian dan semisalnya, maka hendaknya kita juga harus suka membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Kemudian seterusnya ya, Rasulullah SAW memberikan apa penjelasan manusia yang paling afdol. Nggak mungkin manusia itu mencapai derajat lebih afdol kecuali apa? Harus hatinya itu bersih. Makanya gambarannya yaitu hati yang disapu bersih. Dia nggak pernah dosa. Pakai bahasa la isma, la nafili jinsi, masuk pada isim nakiro, jenis dosa nggak ada. Dia sapu, jenis dosa apa aja dia sapu. Berusaha membersihkan hatinya min kulli dzunubin, dari semua dosa. Kemudian dia tidak punya bahya melampaui batas. Dia tidak punya dengki dan dia tidak punya dendam. Dengan semua pakai la nafsi li jinsi. Teman-teman semuanya, berarti kesimpulannya pakai mafhum mukhalafa. Walaupun mafhum mukhalafa diperselisihkan oleh para ulama, tapi sebagian mengatakan itu hujjah. Berarti mafhumnya kalau kita masih punya dendam, dendam. Orang mukmin itu gak boleh dendam. Kalau kita masih punya dendam, kusumat gitu kan. Kalau kita masih punya hasad, ingat ya, hasad itu berarti hatimu itu belum bersih, kotor. Kalau kotor berarti belum mencapai ayyun nasi afdol, manusia yang paling mulia. Karena itu paling mulia berarti dasarnya pun harus susah, harus membersihkan semua kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakitnya. Nah ini yang susah teman-teman semuanya. Ini kan kita ini wajah-wajah masya Allah koyok-koyok kan, koyok-koyok wapi dan seterusnya, tapi saya pendendam. Kalau disakiti orang mau memaafkan itu susah banget. Ya apa enggak? Susah enggak antum? Iya apa enggak? Iya susah banget. Sudah minta maaf gak sampai mati? Oh, apa sampai mati lapor kan? Ya karena masih dendam. Loh kenapa sih kalau dia sudah minta maaf sudah selesai? Ustadz ngomong tok, iya memang ngomong tok, memang isonya ngomong gitu kan. Kalau terjadi pada diri saya, ya berharap mudah-mudahan bisa lah kan gitu kan. Ya memang berat memang. Siapa yang disakiti nggak marah gitu kan? Berat. Tapi ingat, itu wajar kalau Anda tuh marah tuh wajar. Tapi hati orang yang saya itu langsung bisa selesai. Kalau nggak selesai, berarti masalah dalam diriku, masalah. Kalau sampai belum selesai, berarti masalah. Hati kamu itu masih belum bersih. Ketika masih ada hasad sama temannya, gitu kan? Hasad sama rekan bisnis, rekan ustadz, sama-sama tolib, sama-sama punya pondok, lagi hasadnya. Enggak oleh temannya itu gak boleh. Buktinya kalau ada apa-apa, jalur apa-apa, jalurnya gimana? Enggak boleh. Ini khusus untuk kita aja. Lu apa kayak gini sebenarnya ini? Ini enggak seneng tersaingi kan? Enggak seneng tersaingi lah. Ini kan penyakit sudah ini kalau nggak seneng tersaingi. Rezeki sudah ada yang bagi, tapi nggak seneng kalau tersaingi. Itu rezekinya Allah. Nahnu qasamnahum bainahum ma'isyatum fil hayati, itu harus dibagi oleh Allah, mau diapain? Masya Allah ya kawan. Nah,